Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wudi'a tsara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal 'iyadu billahi amma ba'd. Ayul hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini di hari yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi umur kita, berkahi rezeki kita, berkahi keluarga kita, berkahi anak cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan kita karunia-Nya, nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang lalu ya, terkait dosa-dosa besar, dan di mana terakhir kita membahas masalah apa itu dosa besar dan apa itu dosa kecil dan apa saja perbedaannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang pertama. Jadi kalau kita merujuk pada kitab yang ada sama kita ini, ada sekitar 70 ya, ada 70 dosa besar, yang dimana dosa besar ini, dari 70 dosa besar ini, ada yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan dia mendapatkan rahmat dan syafaatnya kemudian dicuci terlebih dahulu di neraka. Ada dosa-dosa besar yang Allah langsung kasih rahmat, tidak perlu dicuci dari neraka, langsung masuk surga, ada ya. Namun dosa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dosa yang pertama. Dan biasanya kalau kita membahas kitab apapun terkait dosa-dosa besar, pasti akan disebutkan pertama kali dosa besar pertama adalah dosa syirik ya, pasti itu ya. Karena tidak ada dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain dosa syirik ya. Dosa yang tidak diampuni, dosa yang membatalkan semua amalan, dosa yang menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya pasti ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-kabiratul asyirku billah ya. Dosa besar pertama adalah dosa besar, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Ayyaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu. Syirik itu adalah menjadikan Allah pesaing. Jadi ada pesaing selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyembahnya. Menyembah di sini bukan berarti sekedar sujud, sekedar sholat niatnya bukan karena Allah, atau sujudnya bukan karena Allah, sujud kepada batu, sujud kepada pohon. Ini jelas syirik. Tapi ada juga dosa-dosa besar lainnya yang terkadang tidak nampak ya. Makanya dalam Islam ada istilahnya nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman. Ada 10 pembatalan ya. Baik itu amalan yang zahir atau amalan yang batin.
Amalan zahir yang nampak, orang sujud di kuburan, sujud di batu, sujud di pohon, berdoa di goa, berdoa di laut. Ini amalan. Ada juga syirik akbar yang dimana amalannya amalan batin. Dia mempercayai bahwa ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Dia mempercayai ada yang bisa merubah takdir selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Atau seperti orang-orang munafik, dia sholat seperti kita sholat, namun mengingkari sholat tersebut, termasuk dosa besar dan termasuk menjerumuskan kepada kekufuran. Wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairu dzalika. Bisa saja orang itu terjerumus dalam dosa besar karena menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi. Bisa saja dia menyembah nabi, yang mengaku bahwa saya bertemu Nabi, saya melihat Nabi dalam keadaan sadar, termasuk menyembah Nabi. Au syaikhin, atau menyembah guru, orang mulia, orang soleh. Au najmin au malakin, atau menyembah benda-benda langit atau malaikat. Dan semua ini pernah dilakukan oleh zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, sampai di zaman kita sekarang pun masih ada orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah bulan, orang-orang yang menyembah perpohonan, menganggap pohon ini keramat sehingga diberikan ritual-ritual khusus, doa-doa khusus, bahkan pemujaan-pemujaan khusus, termasuk syirik akbar. Banyak di kita ini, di sekitar kita ini, orang datang ke pohon keramat atau batu keramat atau kuburan keramat, minta kepada keramat tersebut, minta rezeki, minta jodoh. Bahkan ada yang lebih ajib lagi, minta benda pusaka, cincin lah, keris lah. Semuanya termasuk syirik akbar. Wa hadza huwa syirkul akbar alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla. Inilah syirik yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'annya. Namun sayangnya di zaman kita sekarang ini syirik-syirik semacam ini dianggap bukan syirik akbar, justru dianggapnya karomah. Orang punya keris atau golok bisa jalan sendiri, atau cincin bisa muter-muter sendiri, dianggapnya karomah. Padahal jelas itu suatu kesyirikan. Kenapa bisa meyakini bahwa itu bukan syirik? Karena banyak pelaku-pelakunya yang bernotabekan seorang ustadz lah, seorang kiai lah, pakaiannya ustadz, pakaiannya kiai, sehingga orang-orang awam yang tidak mengerti mana syirik mana bukan syirik, menganggapnya ini bukan syirik karena dilakukan oleh seorang kiai, bahkan mungkin mohon maaf seorang habib mungkin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas. Dan saya yakin hadis ayat ini sudah dihafal semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi orang yang dikehendaki. Berarti dari ayat ini pelaku kesyirikan sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, yakin tidak yakin, selama itu berbuat kesyirikan dan di mata Allah itu kesyirikan, maka orang tersebut tetap terjumus dan dikategorikan sebagai seorang yang musyrik, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dikatakan inna syirka
ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang nyata. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kalimat zalim dalam Al-Qur'an itu bukan zalim yang kita pahami. Zalim karena dia maksiat, zalim karena dia tidak adil, bukan. Tapi zalim dalam kalimat ayat Al-Qur'an artinya syirik. Faulaika humud zalimun, artinya mereka ini adalah seorang yang syirik, seorang yang musyrik, bukan seorang yang zalim. Ya. Karena Allah telah menyampaikan inna syirka ladzulmun adzim. Tidak ada kedzaliman yang nyata kecuali syirik. Orang yang berbuat zalim adalah berbuat syirik. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah mengatakan, barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Dan dosa syirik ini pernah dilakukan oleh orang jahiliyah zaman dahulu. Orang zaman jahiliyah dulu tuh kesyirikan yang hampir sama dengan kesyirikan yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Orang-orang kita zaman sekarang kesyirikan hampir sama. Apa itu? Orang zaman jahiliyah dulu menyembah patung itu beranggapan mereka tidak menyembah patung, tapi meyakini bahwa patung ini adalah dulunya orang soleh, orang mulia, orang yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuatkan patung. Mereka menyembah patung itu bertujuan untuk tabaruk dan menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La yuqarribuna illa zulfa, di dalam suratnya, dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Mereka tidak menyembahnya, tetapi kita menyembah patung tersebut agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hampir sama dengan kita di zaman sekarang ini, menjadikan kuburan-kuburan, menjadikan orang-orang soleh, wali-wali Allah sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini bukan berarti menjadikan orang soleh menjadi wasilah itu nggak boleh. Boleh, tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya ada 2. Kalau kita mau berwasilah pada orang-orang soleh, ada orang soleh, seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, kita pengen jadikan dia wasilah doa-doa kita, ada 2 syaratnya. Pertama, hayyun qadirun. Pertama, hayyun, dia hidup, masih hidup, bukannya sudah mati, yang tidak bernyawa. Kedua, qadirun, dia mampu untuk mendoakan kita, ya, mampu menjadikan wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 syaratnya. Ya, kalau misalkan dia sudah wafat, sudah di kuburan, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Atau dia hidup tetapi ternyata tidak mampu untuk menjadi wasilah antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak mampu? Mungkin karena ternyata, mungkin di mata kita dia termasuk orang soleh, ternyata di belakang dia bukan orang soleh. Dan banyak, ya, berapa banyak orang-orang di depan mata orang lain terlihat soleh, tetapi ketika dia di belakang mata orang lain, intahakuha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan, ya, maksiat yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar ketika dalam keadaan sendirian dia melakukan semua dosa yang tidak dilihat oleh mata orang lain. Ya, namanya dosa khalwah. Ya, dosa khalwah itu ternyata bukan berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan saja, tapi bisa jadi dosa khalwah itu dia sendirian, berada di ruangan sendirian, tidak ada yang melihat, ya, melakukan segala dosanya. Jadi ada 2 syarat supaya kita bisa menjadikan seorang yang soleh itu wasilah bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hayyun, dia hidup, dan yang kedua, qadirun, dia mampu menjadi wasilah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jadi masalah ketika datang orang soleh, orang yang kita anggap dia ini doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta doanya. Berapa banyak para sahabat dahulu
meminta doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yakin jika doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi orang yang terdekat, orang yang dicintai Allah, orang mulia, yang pasti doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa banyak juga para tabi'in meminta doa orang para sahabat. Begitu selanjutnya. Ketika kita pun mendapati ataupun menemukan orang soleh dan kita ada hajah, silahkan. Tapi kalau dia sudah wafat ataupun dia tidak mampu, maka haram menjadikan dia wasilah. Nah, selain orang soleh, ada beberapa hal yang bisa dijadikan wasilah. Ya. Salah satunya adalah amal soleh. Ya. Dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang terjerumus di gua, terkurung di dalam gua, bukan keras sakti ya, terkurung. Kemudian berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah sepuh, 2 orang tua yang sudah tua, 2 orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Saya selalu berbakti padanya. Sampai pada suatu hari ketika orang tua saya meminta makan, saya siapkan makan. Ketika makanan itu sudah jadi, mereka tertidur. Orang tua saya tertidur. Dan saya enggan untuk membangunkannya. Saya tunggu orang tua saya sampai bangun agar saya bisa menyuapinya. Ternyata orang tua saya tidak bangun, dan bangunnya pagi hari, saya tetap duduk di sampingnya. Ya Allah, jika amalan ini adalah termasuk amalan soleh yang Engkau terima, tolong bebaskan aku, keluarkan aku dari gua ini. Barulah sedikit pintu gua terbuka, namun belum bisa keluar. Orang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya memperkerjakan seseorang, namun ketika saya ingin membayarnya, memberikan gajinya, memberikan haknya, orang tersebut pergi. Dan saya tidak pernah memakan hak orang tersebut. Justru saya investasikan hak orang tersebut, saya belikan kambing, saya rawat kambing tersebut, saya ternak kambing tersebut sampai beranak pinak. Sampai beberapa tahun kemudian orang tersebut kembali lagi kepada saya meminta haknya, dan saya kembalikan semua hak-haknya, termasuk domba-domba yang sudah beranak pinak. Ya Allah, jika ini termasuk amalan soleh, karena saya tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah menunda hak mereka, tidak pernah menunda uang mereka sampai keringat mereka kering, tidak pernah mengambil hak orang lain, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah sedikit gua tersebut. Lantas orang ketiga berdoa lagi, ya Allah, saya adalah orang yang kaya, banyak orang yang minjam uang kepada saya bisa melakukan apa saja. Namun ada satu orang perempuan yang saya sukai, yang saya cintai. Ketika dia sedang kesusahan mendatangiku, meminta uang padaku, meminjam uang padaku, dan saya mensyaratkannya untuk berhubungan denganku, namun saya tinggalkan itu. Saya ingat padamu dan saya tinggalkan semua itu. Kalau ini termasuk amal soleh, maka keluarkan aku dari dua ini. Seketika Allah keluarkan, bukakan semua pintu-pintu gua tersebut, dan ketika orang tersebut bisa keluar. Nah, dari kisah ini ternyata kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita, jika memang amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah yang menimpa kita itu ada 4 tipe, ada 4 jenis. Pertama, musibah yang menimpa kita ini karena akibat dosa-dosa kita dan maksiat yang kita lakukan. Kedua, musibah yang menimpa kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Ketiga,
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita karena ingin menghapus dosa-dosa kita. Atau keempat, Allah memberikan musibah kepada kita dalam rangka ujian. Apakah kita ini layak dan berhak untuk kembali di sisinya, yaitu surganya nanti. Maka karena ada 4 kemungkinan musibah yang menimpa kita nih, bisa jadi karena dosa kita, bisa jadi karena ingin mengangkat derajat kita, bisa jadi karena ingin menghapus dosa-dosa kita, atau memang Allah pengen uji kita untuk kembali di surganya. Maka ketika dapat musibah, silahkan kita bertawasul dengan amal soleh. Dengan catatan tentunya amalan tersebut harus ikhlas. Dan bukan berarti kita sering beramal soleh supaya ketika kita mendapat musibah Allah langsung keluarkan. Hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan amalan tersebut supaya menjadi penolong dan jalan keluar ketika kita mendapat musibah. Faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Maka barang siapa yang berbuat syirik kemudian mati dalam kesyirikannya, tidak pernah bertaubat, maka min ashabin nari qat'an, maka dia menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba bin nar. Begitu juga orang yang tidak pernah berbuat syirik, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mati dalam keimanannya, maka dia juga akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti. Walaupun terkadang ada yang diadab terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu. Ya. Ada dosa-dosa yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ampuni kecuali ketika kita sudah dicuci di dalam nerakanya, baru dikeluarkan dan dimasukkan dalam surganya. Tetapi ternyata ada dosa selain syirik yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak pernah mengampuninya dan tidak pernah mencucinya. Dan inilah fungsinya kita mengetahui dosa-dosa besar. Ternyata ada dosa-dosa selain dosa syirik yang dimana belum tentu Allah mengampuninya. Maka jangan kegeeran, jangan kepedean. Karena kita kepedean, nggak apa-apalah berzina, nggak apa-apalah ngicipin khamr, minuman keras, toh nanti juga kita dicuci di nerakanya, kemudian dimasukkan ke surganya. Jangan kepedean. Bisa jadi ternyata dosa besar kita tidak diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya. Ya. Karena ternyata dosa paling besar, terkadang dia tidak menyembah kuburan, dia tidak menyembah patung, tidak sujud, tidak berdoa kepada selain Allah, tetapi ternyata Allah tidak mengampuninya akibat dosa kesombongannya. Nah, salah satu dosa besar yang tidak diampuni adalah dosa kesombongan. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa Fir'aun itu di akhir hayatnya dia hendak bertobat? Inni amantu bima amana Bani Israil dalam surah Al-Quran. Saya beriman dengan apa yang Bani Israel imani, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah tidak ampuni itu, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat. Dalam satu riwayat lain, ya, malaikat membungkamnya Fir'aun laknatullah alaih, sehingga dia tidak menyelesaikan kalimat syahadatnya. Akibat apa? Akibat dosa kesombongannya. Bukan dosa karena dia berbuat syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengampuni dosa-dosa syiriknya, kedzalimannya, tetapi karena akibat kesombongannya, yang dimana Fir'aun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong kepada sang Khalik padahal dia seorang makhluk. Maka kata para ulama,
Salah satu dosa besar yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampuni adalah dosa kesombongan. Ya. Karena dosa kesombongan bisa menutup hati kita dari kebenaran. Dia masih sholat, dia masih zakat, dia masih puasa, haji tiap tahun, tetapi ketika masih ada kesombongan dalam hatinya, bisa saja semua ibadah-ibadah yang dia lakukan sirna. Ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW berkata begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Kata Nabi bertanya pada sahabatnya, maukah saya kabarkan dosa yang paling besar? 3 kali Nabi SAW bertanya pada sahabatnya, dan sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al israku billah wa uququl walidain ala wa qauliz zur. Kata Nabi, 3 dosa paling besar adalah perbuatan syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, dan ketiga wa qauluz zur, perkataan dusta dan kesaksian palsu. Dosa yang paling besar. Nah, orang-orang yang melakukan dosa syirik nih, kalau kita melihat hukum-hukum Islam, maka hukumannya ada 2. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Kalau hukuman di akhirat jelas, semua sudah pasti tahu, nerakanya, neraka jahanam yang akan menantinya. Namun ternyata ada hukuman di dunia yang harus ditegakkan ketika ada orang yang murtad, orang yang melakukan kesyirikan. Apa itu? Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, faqtuluh, maka bunuhlah. Jadi ternyata hukuman orang-orang yang berbuat syirik adalah dibunuh. Itu pun tentunya tidak langsung, ya, bukan berarti orang berbuat syirik langsung dibunuh. Jika ada orang berbuat syirik langsung dibunuh, berapa orang yang banyak yang mati karena perbuatan syiriknya di zaman kita sekarang ini, karena hampir kebanyakan masyarakat di zaman kita berbuat syirik, ya. Tapi hal yang pertama ketika ada orang berbuat syirik adalah istitabah dulu. Kita ajak taubat dulu, ya. Diajak taubat. Kedua, diajarkan mana tauhid, mana syirik. Ketiga, jika dia tidak mau bertaubat dan tidak mau belajar, maka barulah ditegakkan hukum Islam di dunia ini, yaitu dibunuh, ya. Pada dalam hadis lain dikatakan, la yahillu damu mri'in illa bi ihdas salas. Tidak dihalalkan darah seorang mukmin itu kecuali dengan 3 perkara. Aslinya darah kita haram, nggak boleh dibunuh, ya. Karena Nabi SAW sudah berpesan, sudah berwasiat di dalam haji wadanya, inna amwalakum, ya, inna damakum wa amwalakum wa irdukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Ya, kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram, haram untuk diinjak, haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil, seperti keharaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah hajinya, ya. Jadi haram aslinya, nggak boleh kita membunuh, tidak boleh kita mengambil harta orang lain, tidak boleh kita menghina orang lain, mencaci orang lain, merendahkan kehormatannya. Tetapi ada 3 kasus, 3 hal yang dimana keharaman ini menjadi boleh, ya. La yahillu damu mri'in illa bi ihdas salasi az-zaybuz zani. Yang pertama adalah orang yang berzina, dan zinanya harus zina muhsan. Karena zina yang ghairu muhsan, yang tidak muhsan, itu tidak harus dibunuh, tidak harus dirajam, tapi zina muhsan. Dan saya yakin tahu ya antara mana zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Tahu gak kira-kira? Tahu ya? Insyaallah ya. Tahu ya apa ya? Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nggak tahu? Tahu aja sih biar cepat.
Zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah. Dia nggak pernah nikah nih, belum pernah nikah, berbuat zina, ini zina ghair muhsan. Hukumannya tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali. Tapi cambuknya bukan pakai rotan ya, apalagi pakai sapu lidi. Bukan, cambuk yang beneran cambuk. Nah, dimana kalau memang itu cambuknya beneran bisa jadi wafat. Sebagaimana Imam Ahmad zaman dahulu ketika dicambuk oleh orang Mu'tazilah sampai berdarah-darah. Tajam cambuk asli itu. Ya. Ini namanya zina ghair muhsan. Adapun zina muhsan kebalikannya, yaitu orang-orang yang sudah menikah. Baik dia masih dalam keadaan menikah atau sudah cerai. Yang jelas dia pernah menikah, kemudian berbuat zina, maka termasuk zina muhsan. Hukumannya dirajam. Bagaimana itu dirajam? Rajam itu dikubur setengah badan, ya. Kemudian ditimpuki batu sampai dia meninggal. Ya. Ini hukuman di dunia. Hukuman di akhirat ada lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah salah satu sempurnanya Islam. Ya. Ada beberapa kasus dosa yang jika dilakukan ada hukuman di dunianya. Kenapa kira-kira? Ya. Kenapa harus ada hukuman di dunia? Kenapa dosa-dosa lain belum tentu ada hukumannya? Seperti gini. Misalkan kita lagi duduk-duduk di teras rumah, ada wanita lewat pakai pabong, paha bolong, pakai pugong, punggung bolong, dubong, udel bolong, ya, pakai baju-baju yang masya Allah, bukan masya Allah, innalillah. Kalau kita lihat dosa apa enggak? Dosa. Ada hukumannya enggak? Apakah dihukum potong tangan? Apakah ditusuk matanya biar nggak ngeliat lagi kayak lihat hal-hal yang diharamkan? Ada nggak hukumannya? Nggak ada hukumannya. Tapi ada beberapa dosa yang jika dilakukan ada hukumannya di dunia, seperti dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, dosa menfitnah. Ada hukuman-hukumannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi dosa-dosa tertentu dan yang lain tidak ada. Kenapa kira-kira? Ya. Kalau ada yang mau jawab saya jawab deh. Nanti hadiahnya buat saya juga ya. Kalau ada hadiahnya. Karena dosa-dosa yang Allah tetapkan ada hukumannya, itu dosa-dosa yang bukan cuma merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Makanya Allah berikan hukuman di dunia. Karena dosa ini bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Maaf, orang yang misalkan, maaf ya, nonton video yang gak senonoh, siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Apa hukumannya di dunia? Gak ada. Hukumannya dikembalikan kepada seorang qadhi, seorang hakim. Mau di apa hukumannya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan secara khusus apa hukumannya. Ya. Tetapi jika dia mencuri, berzina, membunuh, dan dosa-dosa lainnya yang merugikan dirinya dan orang lain, Allah tetapkan hukumannya di dunia. Orang yang membunuh, apa hukumannya? Dikisos. Orang yang mencuri, apa hukumannya? Potong tangannya. Orang yang berzina, apa hukumannya? Dirajam. Orang yang memfitnah orang lain tanpa bukti, apa hukumannya? Dicambuk oleh 80 kali. Di dalam Al-Quran sudah ditetapkan. Ya. Jadi ada. Karena dosa-dosa ini merugikan orang lain. Ya.
Nah, dosa syirik ini dibagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asgar, syirik besar dan syirik kecil. Dan insya Allah sudah pada tahu semua ya. Syirik akbar itu dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala, dan pelakunya juga langsung dianggap sudah kufur. Sedangkan syirik asgar bisa jadi Allah ampuni ya. Dan salah satu syirik asgar, syirik kecil itu adalah riya ya, riya, pengen dipuji, pengen dilihat, pengen didengar. Ada orang kalau lagi sholatnya sendiri ya, kalau sholatnya sendiri Masya Allah seperti dipatok ayam, tak tuk assalamualaikum. Bahkan ada yang sholatnya seperti kilat, jekler, selesai, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika ada orang lain yang melihatnya, ada orang lain sekitarnya sholatnya Masya Allah, takbirnya aja yang biasanya Allahu Akbar, ada orang lain apalagi calon mertuanya yang masih jomblo, takbir ini Allahu Akbar biar kelihatan khusyuk ya. Bacaannya dipanjang-panjangin, ini merdu-merdukan. Ini dosa riya, termasuk dosa syirik asghar. Nah, apa sih bedanya antara syirik asghar dan syirik akbar? Syirik besar itu seperti apa? Syirik kecil itu seperti apa? Apa yang membedakan? Ya. Kata para ulama, kalau syirik besar itu membatalkan semua amalan. Artinya apa? Jika ada orang yang melakukan syirik akbar, apapun amalan yang dia lakukan itu tertolak otomatis, tidak akan diterima. Ya. Ada orang mohon maaf pakai kalung pusaka ya. Percaya kalau saya pakai kalung ini nggak ada yang berani. Percaya kalau saya pakai kalung ini, saya kalau berantem menang mulu ya. Percaya kalau saya pakai kalung ini, keberuntungan akan selalu berpihak padaku ya. Ini termasuk syirik besar. Nah, orang yang memakai benda-benda seperti ini, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia berhaji pun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amalannya, karena dia telah berbuat syirik akbar. Tetapi jika syirik asghar ini tidak membatalkan semua amalan, hanya membatalkan amalan yang disyirikkan saja. Contoh gini, tadi kita misalkan orang sholat ya. Kemudian dia riya, pengen dilihat, maka amalan yang tidak diterima adalah sholatnya saja. Zakatnya, hajinya mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena dia meriyakan, mensyirik asgorkan sholatnya, maka sholatnya batal dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang kedua, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya jika ada orang yang melakukan syirik akbar, otomatis statusnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala telah kafir, telah kufur, bukan mukmin lagi, bukan muslim lagi. Sedangkan syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Setiap sholat riya, pengen dipandang, pengen dilihat, belum keluar dari Islam. Tapi jangan tenang, jangan santai. Nah, nggak apa-apalah ya, sholat saya supaya dilihat sama mertua saya, sholat saya supaya dilihat oleh masyarakat bagus, khusyuk, nggak apa-apalah. Bukan berarti syirik asgor ini kalau kita sering lakukan selamanya menjadi asgor. Syirik asgor jika selalu dilakukan dia akan menjadi akbar. Padahal kita dengar
peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Kecil-kecil lama-lama besar. Ya. Dosa kecil kalau ditumpuk dia akan menjadi besar. Ya. Syirik kecil jika menumpuk akan menjadi syirik besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Ya. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga, syirik akbar yakhluduhu finnar. Ya, pelakunya akan kekal dalam neraka, tidak akan dikeluarkan, sama sekali nggak akan dikeluarkan. Naudzubillah. Dan ini yang kita khawatirkan, takutnya kita berbuat syirik dan kita nggak sadar. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika ma lam a'lam. Pernah nggak doa kayak gini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang dimana saya tidak sadar, nggak tahu. Takutnya ada perbuatan syirik yang kita tidak ketahui dan ternyata telah kita lakukan, Allah menerima perbuatan syirik tersebut sehingga Allah keluarkan kita dari agamanya. Dan ini biasa didoakan Nabi ketika sebelum salam. Jadi banyak tuh kalau kita mau salam, sebelum salam dari sholat itu ternyata banyak doa-doa Nabi yang pernah Nabi bacakan ketika sebelum salam. Salah satunya ini. Yang masyhurnya mungkin sudah hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hafal enggak? Nah, ini kan salah satu doanya, tapi ini doa masyhur. Ada doa-doa lainnya seperti doa yang ini. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika ma lam a'lam. Ya Allah, saya berlindung padamu dari perbuatan syirik yang saya tidak ketahui. Ya. Jadi sehingga seakan-akan kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalaupun saya berbuat syirik, jika itu saya tidak sadar, jika itu saya tidak tahu, tolong ampuni. Karena aslinya Allah gak akan ngampuni walaupun kita gak sadar. Tapi semoga dengan kita berdoa seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang tidak kita sadari. Ya. Nah, dosa syirik asghar ini seperti riya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, Allah mewasiatkan kepada kita, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya. Jadi insya Allah jika Allah panggil kita nanti, Allah wafatkan kita nanti, insya Allah dengan izinnya, dengan rahmatnya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Kita akan melihat rupanya Allah. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dunia kita tidak melihatnya. Jadi jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian hamba yang meyakini bahwa kita itu tidak mungkin melihat Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini salah. Terus untuk apa kita beribadah kalau pada akhirnya kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita setelah wafat nanti? Padahal Allah sudah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi", barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan ditemukan langsung dengan Allah. Tentunya ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang wafat, tidak semua orang yang masuk surga itu akan bertemu dengan Allah. Karena surga itu derajat, tingkatannya banyak. Dan Allah tidak menempati surga yang paling bawah. Ya. Mungkin kita bertemu tetapi tidak tinggal bersama. Ya. Kita inginnya bukan hanya bertemu dengan Tuhan kita, bukan juga hanya bertemu dengan Nabi kita yang tidak pernah bertemu di dunia, tapi kita juga pengen setelah nanti wafat dihidupkan kembali, hidup bersama keduanya. Ya. Falyamal amalan sholihan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah. Ya. Memang benar kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat kita.
tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah salah satunya amal soleh kita. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat syirik ketika kita beramal saleh. Ya. Bukan cuma ketika kita di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir, jangan sampai sedikit pun ketika kita beribadah itu mensyirikkan. Nah, enggak boleh tuh. Ketika kita sholat Allahu Akbar awal ikhlas lillahi ta'ala awalnya, tapi kemudian di pertengahan sholatnya ternyata dia berbuat syirik, riya. Awalnya ikhlas, ternyata datang di sampingnya ternyata ya, bosnya misalkan, sehingga saya sholatnya harus khusyuk nih, kan di samping saya seorang bos. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan sampai berbuat demikian. Ya. Kalau ikhlas harus ikhlaskan seluruhnya. Ya. Walaupun dalam pendapat para ulama ini ada perbedaan pendapat. Orang yang awalnya ikhlas kemudian riya di tengah-tengahnya, apakah sholatnya tetap diterima? Apakah tidak? Ya. Kita sholat nih Allahu Akbar, awalnya ikhlas karena Allah, tapi tiba-tiba datang di samping kita bos kita, akhirnya kita sholat kita pengen dilihat oleh bos. Ya. Kata para ulama ada yang mengatakan sholatnya batal. Sebagian lagi tidak membatalkan sholatnya selama setelah dia ingin dipandang berbuat riya dikembalikan lagi menjadi ikhlas. Yang membatalkan itu adalah ketika dia sholat kemudian riya sampai akhir sholatnya dia berbuat riya, itulah yang batal. Ya. Ayla yura'i bi amali ahadan wa qala sallallahu wa iyyakum wasyirkul asghar qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar qala ar-riya. Nabi SAW pernah memperingati kita, iyyakum wasyirkul asghar, hati-hatilah dengan syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah SAW? Nabi menjawab, ar-riya, riya, ingin dipandang. Yaqulullahu ta'ala yauman yujazil ibadu bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Ya. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, bagi orang-orang yang berbuat riya di dunianya, selalu pengen dipandang, selalu pengen dilihat, selalu pengen dipuji oleh orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu ilal ladina kuntum tura'unahum, pergilah kalian kepada hal yang kalian riakan, kepada yang kalian pengen lihat. Kalau di dunianya sholatnya karena pengen dilihat bos, pergi ke bos kalian. Kalau di dunianya puasanya supaya pengen dipuji masyarakat, pergi pada pujian masyarakat tersebut. Silakan pergi, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan menemukan balasan terhadap yang kalian riakan tersebut? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari bos-bos kalian ketika di akhirat nanti? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang yang kalian pengen lihat, dari orang-orang yang pengen kalian dengar pujiannya? Tidak akan dapat. Allah tantang itu. Maka dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, man amil amalan asyraka ma'iya fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Barang siapa yang beramal suatu amalan kemudian dia mensyirikkanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari, maka dia akan dikumpulkan dengan yang mereka syirikan dan saya berlepas diri darinya. Berlepas diri. Makanya jika ada mungkin ya teman kita ataupun tetangga kita
yang terkadang ada waswasah setan. Ini beberapa hari lalu ada yang bertanya kepada saya. Terkadang ada waswasah ketika sholat. Bagaimana kalau saya wafat, ternyata ketika wafat agama yang paling benar itu ternyata bukan Islam. Pernah nggak terbesit seperti itu? Jika pernah, itu waswasah setan. Dan beberapa hari yang lalu ada yang bertanya demikian kepada kami. Ustadz, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Beberapa hari ini saya selalu berpikiran, bagaimana nanti kalau saya wafat ternyata agama yang paling benar bukan Islam. Bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau kita menemukan orang seperti itu? Apa harus kita jawab? Iya. Yakinkan bahwa Islam itu agama yang benar. Bagaimana yakinkan? Ajarkan tauhid. Ajarkan tauhid. Dan terkadang buktikan hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan. Jadi kalau saya kemarin bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Antum tahu Al-Quran? Tahu. Bagaimana Al-Quran? Tulisan. Diapakan? Dibaca. Ya. Pernah lihat orang diruqyah? Ya. Orang diruqyah cuma dibacain Quran kan? Dan siapapun bisa meruqyah. Kita baca doang, tetapi mohon maaf orang yang diruqyah bereaksi, kepanasan lah, kejang-kejang lah, gemetar lah. Padahal kita bacakan Al-Quran doang. Ini salah satu bukti bahwa yang kita bacakan ini bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berdampak dan berefek kepada setan. Tapi jika kita baca Al-Quran namun biasa saja, ya, biasa saja, baca aja, berefek enggak? Enggak akan berefek. Jangankan untuk meruqyah, ya, untuk diri sendiri kitanya pun enggak akan berefek. Wajar kita baca Al-Quran tetapi masih maksiat. Orang banyak menghafal Al-Quran tetapi masih berbuat dosa, karena yang dia hafal, yang dia baca hanya sekedar baca saja. Ya. Ini salah satu bukti bahwa agama Islam itu agama yang benar. Yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru selebihnya kita ajarkan tauhid. Kenapa agama Islam itu yang paling benar? Ya, karena tidak ada satu, ya, agama pun yang mengatakan, ya, Tuhannya, ya, yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca Bible, silakan baca Talmud dan lain-lainnya. Itu tidak ada yang mengatakan saya yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mereka percaya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Time ya. Tadi udah habis ya waktunya. Tapi sebelum saya tutup, ya, ini sebenarnya masih panjang pembahasan syirik ini. Masih ada 2 halaman lagi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan, berikan umur, ya, dan memberikan keberkahan segala aktivitas yang kita lakukan. Amin robbal alamin. Ada pertanyaan? Mana? 10 menit lagi. Berarti lanjut apa pertanyaan nih? Lanjut aja berarti. Serius lanjut. Ya. Lanjut ya. Ini kalau kelebihan sampai jam 7 jangan salahin saya. Saya patokannya tadi bunyi ya. Baik. Kemudian dalam sabdanya Nabi SAW yang lain, man samma'a samma'allahu bih, wa man raya rayallahu bih. Barang siapa yang ingin sum'ah itu pengen didengar,
namanya pengen didengar baik. Wa man raya, dan barang siapa yang pengen dilihat. Wih, kalau kelihatan dipuji. Kalaupun nggak kelihatan dipuji lewat pendengarannya. Namanya sum'ah. Ya. Sama Allahu bi, raya Allahu bi. Ya. Maka Allah akan kasih tuh apa yang mereka inginkan. Orang yang pengen didengar baik mulu. Jadi kalaupun dia nggak ada, orang mau ceritakan kebaikannya. Atau ketika orang melihat dia, Allah ceritakan kebaikan. Namanya riya dan sum'ah. Maka Allah akan berikan semua itu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini sesuai dengan hadis yang kita hafal. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan pahala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang menginginkan hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang dia nikahi, maka Allah akan kasih dunianya. Akan kasih. Karena apa yang kita kerjakan sesuai dengan niatnya. Niat kita karena dunia, Allah akan kasih dunia. Niat kita akhirat, niat kita pahala, Allah akan kasih pahala. Ya. Allah akan mudahkan itu. Maka kita nih ketika beribadah niatnya apa dulu? Ya. Niatnya karena pengen dipuji, niatnya karena pengen dilihat orang, Allah akan kasih pujian. Pasti Allah kasih pujian. Ya. Allah itu maha Rahman. Rahman itu loyal. Bukan hanya pada orang Muslim, sama orang kafir pun Nabi Allah Subhanahu wa taala Rahman. Bukan saja sama orang yang taat, sama orang yang maksiat pun Allah Rahman. Ya. Apa yang dia inginkan Allah kadang kasih. Tapi ingat, ketika kita bermaksiat dan ternyata dunianya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ingat bisa jadi dunianya itu dalam musibah yang disebut dengan istidraj. Kadang kita nggak sadar tuh. Ya. Nggak sadar bahwa kita ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidrajnya. Ya. Rubba sha'imin laisa lahu min saumihi ilal ju'i wa 'atas. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Ya, karena orang yang pengen dipuji, orang yang pengen ya, didengar, orang yang pengen ya, riya, ya, amalan yang dia lakukan tidak akan berarti. Orang yang berpuasa tapi karena pengen dianggap dia itu ya puasa, nurut, taat, soleh, ya, maka puasanya tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar. Begitu juga orang yang sholat tidak akan mendapatkan sholatnya. Orang yang sholat qiyamul lail, tahajud, ya, tapi ternyata tahajudnya ya, karena niat yang lain, ya, bukan karena lillahi ta'ala, maka dia hanya mendapatkan sahar, begadang saja, tapi nggak dapat pahala. Ya. Yani annahu idza lam takunis salatu was shaumu liwajhillahi ta'ala fala thawaba laha. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi ya'malu lirriya was sum'ah kamathalil ladzi yamla'u kaisahu hasa thumma yadkhulus suq liyastariya bihi fa idza fatahahu qaddamal ba'i fa idza huwa hasa wa daraba bihi wajhan. Orang yang berbuat riya, yang selalu amalannya itu pengen dipuji, yang selalu dia beramal tuh supaya dapat balasan dari orang lain, itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang menggandeng batu. Dia bawa plastik, kantong plastik isinya batu. Ya. Isinya batu. Pergi ke pasar untuk dijual. Ya. Kalau di Serang ada namanya rawu, nggak tahu kalau di Cilegon ya. Kira-kira nih, kalau saya bawa plastik, ya, isinya batu berat kan, dibawa ke pasar, dijual, laku nggak? Laku nggak kira-kira? Belum tentu.
Kalaupun laku paling berapa? Namanya batu. Nah kata Nabi, ini nih orang yang riya nih. Orang riya itu seperti orang-orang yang bawa-bawa batu di kantong plastik kemudian dijual. Pas dibuka ternyata batu. Orang yang beli bagaimana? Kecewa. Ya. Dia pengen belinya apa, ternyata dapatnya batu. Ya. Ujung-ujungnya kata Nabi SAW, pastilah batu ini dipakai untuk memukul orang yang jual tersebut, orang yang riya tersebut. Ya. Begitulah orang yang berbuat riya. Ya. Apa yang dia riyakan akan menjadi dosa balasan nanti di akhirat. Ya. Sholatnya bukan menjadi hujah untuknya, tapi hujah padanya. Justru disiksa dengan sholatnya, disiksa dengan puasanya, disiksa dengan hajinya. Bukannya diberi pahala dari puasanya, dari hajinya, dari puasanya, justru mendapatkan siksa dari ibadahnya. Nah, inilah yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ya. Orang-orang yang riya tuh, dan pasti semua orang yang sudah wafat nanti di hari kiamat nanti itu akan ditampakkan semua amalannya. Ada flashbacknya. Ya. Kita akan ditampakkan dari kita awal kita balik sampai kita wafat. Apa saja yang kita lakukan, pahalanya, dosanya ditampakkan dan dihitung. Faja'alnahu haba'an mantsura, dan orang-orang yang berbuat riya, semua amalan baiknya dijadikan haba'an mantsura, debu yang berterbangan, tidak berarti apa-apa. Ya. Yani al-amalu lati amaluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna thawabaha wa ja'alnaha kal haba'al manthur wa huwal gubarul ladzi yara fi syi'a'i syamsi. Wa rawa Adi ibnu Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bi fi'amin ay jama'ati minan nasi yaumal qiyamah ilal jannati hatta idza danau minha wastansaqu raihataha wa nadharu ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha nawaddu an nasrifuhum anha fa innakum la nasiba lahum fiha fayarji'una bi hasaratin wa nadamatin ma raja'ul awwalina wal akhirin bi misliha. Ya, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang riya, sudah ya, benar 10 menit. Satu kisah lagi padahal ini. Ini kisah ini sebenarnya orang riya itu nanti di PHP oleh Allah dan Rasulnya di akhirat. Ya, di PHP. Bagaimana PHP-nya? Ya, ini ringkasnya ya cerita ini ya. Orang-orang yang berbuat riya nanti di akhirat itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati surga. Sudah dekat surga nih, udah di gerbangnya, dibukakan gerbangnya oleh Subhanahu wa taala, dinampakkan isinya surga tuh, ada istana-istana, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai, ada bidadari, udah ditampakkan tuh. Ketika mereka mau masuki, ditutup oleh Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke neraka. Di PHP oleh Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat riya. Ya. Bagaimana rasanya orang di PHP? Sakit kan? Berat ya. Apalagi di PHP surga gitu. Kalau kita di dunia di PHP jalan-jalan yuk, ternyata besok nggak jadi jalan-jalan, mendinglah ini surga di PHP-in, udah dilihatin, udah dideketin, ternyata dibalikin lagi ke neraka. Ini akibat yang dia riakan. Ya, baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, melindungi kita semua dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak cucu kita juga dari perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Wabillahi taufik, naktafi bi kafatul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.